Penelitiannya kan bisa melebar, meluas. Jadi yang kemarin mungkin tidak kepikiran. Dinas Infrastruktur Wilayah, ini anggaran untuk kegiatan ini kan bisa kebermanfaatan faktor geologis untuk kehidupan manusia termasuk dasar-dasar di Jakarta itu Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Indah Ardina menjumpai Anda di Rembuk, Jogja. Persembahan Biro PIWPP Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung sepenuhnya oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini tentu saja Komisi C. Ya pemirsa, kita tahu bahwa Geopark ini merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan 3 pilar. Satu, tentu konservasi, yang kedua edukasi, dan satunya adalah pembangunan ekonomi. Nah, kalau kita bicara soal prinsip ini pasti sejalan ya dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden tentang pengembangan Taman Bumi Geopark. Di Jogja ada Youth Forum yang tentu ini akan menggenapi keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta di mana anak-anak muda terlibat di dalamnya. Tidak membiarkan Biro PIWPP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hadir sendirian, tapi ini juga nyengkuyung. Nanti kita akan bicara bersama dengan anggota dewan kita, Ketua Komisi C akan hadir di sini. Selain dari Biro PIWPP Daerah Istimewa Yogyakarta, ada juga dari SMA 6 dan juga tentu dari Youth Forum ini. Ikutilah Kak Indah tentu di acara kita Rembuk Jogja. Wah, hari ini senang sekali saya bertemu dengan tamu-tamu yang luar biasa yang nanti akan pangandikan ya mengenai Geopark dan tentu bagaimana keterlibatan anak-anak muda di daerah istimewa Yogyakarta tergabung di dalamnya. Apa sih yang dilakukan teman-teman muda kita? Sok deh ikuti langkah Indah sama dengan tuntas nanti. 1 jam kita ngobrol sama Bapak, Ibu, dan Emas gitu. Kayaknya Mas dan Mbak semua gitu ya. Sehat selalu semua. Sehat. Yeah. Terima kasih banyak sudah rawuh di sini. Yang pertama saya sapa Pak Dewan kita, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Nur Subiantoro, SIKOM. Sehat Pak Dewan. Sehat selalu Mbak Indah. Oke, baik. Halo. Sibuk banget Semangat. kayaknya. Nah, semangat. Iya, oke. Akhir tahun gini kan mendekati akhir tahun ini sibuk. Oke, lari-lari ke sana kemari, tapi ini pertanggungjawaban untuk masyarakat ya Pak. Yes, jadi memang okay. Pak Dewan harus begitu. Tapi hari ini Matur Manuwun, Pak Nur menyempatkan diri hadir. Ada anak-anak muda yang nanti bakal presentasi Pak. Dengan ya. senang hati. Dengan senang hati. Karena semakin Anda nanti presentasi banyak, mungkin kucuran dananya butuh banyak. Silakan ya Pak, direk-direk gitu. Oke, kemudian yang tepat di sebelahnya Pak Nur. Ini kita panggil sebagai Mas Yosa gitu ya Mas ya? Mas Oza aja. Mas Osa aja, Yeah. nggak pakai I? Nggak. Ya Yogyakarta Osa lah jadi Yosa. Atau Mas Iqbar Algosa Fatullah atau Oza. Yeah. Sehat Mas Oza? Alhamdulillah sehat. Sekarang Anda apa? Mahasiswa? Mahasiswa. Oke, Yeah. baiklah. Nanti banyak riset yang akan diceritain ya, Yeah. keterlibatan anak-anak muda kita. Betul. Teman-teman kelompok penjenengan ada berapa orang? Ada sekitar 80 orang. 80 orang? Iya. Oke, perempuannya berapa? Ya nggak terlalu ngitung tapi berimbang sih antara keduanya. Berimbang. Ya. Ya, oke. Ya. Bagus kalau berimbang ya kan Bu? Iya. Karena di sini ini nggak berimbang nih, 3 laki-laki nih. Tapi saya dihitung 2 jadi berimbang. Oke. Baiklah Mas Osa, ini Jogja Geopark Youth Forum. Iya. Iya. Kemudian ada Ibu Sri Murni, Ketua Komite Riset bersama Geopark Jogja. Ya, tapi siap. Ibu ini dari SMA Negeri 6, Yogyakarta. kepala sekolahnya. Iya, siap. Oke. Apa kabar Bu Kepala Sekolah? Baik, sehat. Baik ya. Bu Oke. Indah. Anak-anak sehat semua? Semua alhamdulillah sehat. Masih sering olahraga? Oh iya, selalu.
Jumat pagi, Jumat Jumat sehat. pagi ya, oke. Teman-teman di sana relatively nanti juga ikutan di acara ini ya, di Siap. Geopaknya Mas Osa. Iya. Ada yang tergabung di sana. Iya. Ibu cerita ya. Iya. Oke. Karena tadi sebelum kita acara ini Ibu juga banyak cerita anak-anak ternyata banyak mendukung teman-teman yang berjuang di bidang geopark. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya, Iya. khususnya bagi teman-teman sekolah kita. Nah, yang dari di sebelah saya ini Mas Aditya Arifta Indrajaya, sarjana teknik dari Biro PIWPP dan DIY. Sehat selalu. Sehat. Banyak memfasilitasi teman-teman ya pasti. Ya, Oke, nanti penjenengan yang akan pangandikan dulu ya secara global ya, seperti apa supaya nanti Mas Osa dan Bu Murni juga bisa cerita gitu. Karena Anda berdua kan ada juga bersama dengan biro ini ya untuk bisa bergerak. Oke. Dan biro ini bisa bergerak atas tanda tangan Pak Nur dan kawan-kawan. Oke. Jadi rangkaiannya begitu loh pemirsa. Kalau kita pengen tahu. Monggo Mas Adit, apa yang mau diceritakan terlebih dahulu? Ini ada anak-anak muda, ada geopark. Kadang kala orang ngobrol soal geopark aja kalau orang umum itu mungkin nggak terlalu care ya Pak. Ih, geopark ini apa sih gitu. Kita ngobrolin soal apa? Meskipun berkali-kali kita siaran juga mengenai hal ini. Apa yang mau Anda sampaikan kaitannya dengan geopark yang di bawah PIWPP bersama dengan teman-teman anak muda kita? Ya, baik, jadi per Mei 2025, tepatnya tanggal 7 Mei kemarin, Geopark Jogja sudah ditetapkan menjadi geopark nasional. Ya. Kemudian kita tidak berhenti di situ, kita bermimpi ke UNESCO Global Geopark. Pasti, ya. Nah, salah satunya indikator dari UNESCO itu adalah melibatkan periset untuk dijadikan kategori, salah satu kategori untuk bisa maju ke UNESCO. Jadi setelah ditetapkan menjadi geopark nasional, kami bermimpi menjadi geopark UNESCO Global Geopark dan melibatkan para teman-teman periset muda ini. Kami memfasilitasi teman-teman, kemudian kami membuat suatu grup ya, suatu grup komite riset bersama dari teman-teman Jogja Geopark Youth Forum, kemudian dari SMA 6 Yogyakarta, dari SMK 2 Depok, kemudian dari SMA De Brito, dan baru join juga MAN 1 Yogyakarta, itu untuk melakukan sebuah riset. Jadi teman-teman riset dari SMA yang melakukan riset, kemudian mentornya dari teman-teman Jogja Geopark Youth Forum. Oke. Jadi ada beberapa level SMA yang kemudian dikumpulkan, kemudian nanti ada riset dan Mas Osar dan kawan-kawan ini yang kemudian mengampu itu. Oke, baiklah. Tapi mereka mendaftar sendiri, Mas? Ya, karena ini baru uji coba ya, pertama kali kita baru melaksanakan ini supaya smooth. Kita sebenarnya memilih dulu SMA-nya. Dasarnya apa? Dasarnya yang deket-deket dulu aja. Jadi supaya mudah koordinasi antara SMA. Jadi risetnya bisa terpusat di satu sekolah dulu. Oke, baiklah. Riset berpusat di satu sekolah dulu. Sekolah mana yang jadi pusatnya? Untuk sementara di masing-masing sekolah, kemudian ketua risetnya ada di SMA 6. Oh ya, berarti ada Ibu nih Pak yang kita tanya nih, ketua risetnya kan di Ibu gitu ya, sebelum Mas Osa ya. Oke, Bu, apa yang mau disampaikan terlebih dulu Bu? Terima menyambung kasih. Mas Adit tadi. Terima kasih menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Adit, bahwa SMA Negeri 6 Yogyakarta itu memiliki branding The Research School of Yogyakarta. The Research School of Yogyakarta. Jadi kami memiliki banyak sekali anak-anak yang memiliki passion di bidang riset-meriset. Sehingga ketika Geopark hadir di SMA Negeri 6 Yogyakarta untuk menawarkan sebuah kerjasama riset, ya kami seperti tumbuh oleh tutup dalam bahasa seneng kita. banget dong. Seneng banget dong. Klop ya. Kita sih nggak tahu ya tumbuh. Jadi langsung kami sambut dengan sepenuh hati. Kami siapkan tim dari sekolah, termasuk anak-anak yang ingin join di klub ini, karena kami akan bermitra dengan sekolah lain, dengan SMK 2 Depok, De Brito, MAN 1, sehingga dari SMA 6 sendiri menyiapkan sekitar 40 anak untuk bergabung di dalam tim Geopark ini. Yang datang ke tempat Ibu pertama siapa menawarkan soal Geopark ini? Ada Pak Dihin, Pak Adi. Jadi dari biro memang datang? Iya. Kemudian ada MOU juga bahwa untuk memantapkan kegiatan kami bekerja sama dengan dasarnya ada MOU, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Geopark bisa dengan baik diikuti oleh
SMA Negeri 6 Yogyakarta. Termasuk pertama kali itu setelah sosialisasi ada lomba membuat maket. Yang membuat maket ini kami kolaborasikan dengan kegiatan P5 di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Apa itu P5, Bu? P5 itu yang profil pelajar Pancasila, ya, project profil pelajar Pancasila waktu itu kurikulum Merdeka tahun lalu. Kemudian pada saat itu kami bentuk dalam beberapa kelompok, mereka mengikuti lomba maket yang temanya seputar Yogyakarta. Ada sumbu filosofi, kemudian Parangtritis dengan gumuknya, gumuk pasir, ya, kemudian breksi dan lain-lain, dan hasilnya luar biasa. Jadi kami memadukan antara daur ulang dari kertas menjadi bubur dibentuk maket-maket luar biasa. Sehingga sekolah kami yang adiwiyata, yang harusnya bebas sampah dan sebagainya, dengan bergandengan dengan geopark, jadilah sesuatu yang sangat produktif. Kami menertibkan sampah kertas, dijadikan bubur, dibuat maket untuk lomba gitu. Kemudian setelah itu keren sekali. Jadi ibu dan sekolahan ekosistem di situ terbentuk ya, Bu. Iya, betul. Jadi bukan orang yang apa itu geopark gitu kan. Bukan, justru bukan. kemudian ditangkap jadi sesuatu yang luar biasa. Betul. Sehingga di sini kami tuh sebetulnya juga punya misi. Karena SMA 6 itu adiwiyatanya sudah tingkat mandiri. Nanti dengan bergandengan dengan geopark, kami punya lahan kritis yang nanti akan ditata bersama-sama. Kami juga punya cita-cita kalau geopark punya UNESCO Global Geopark, kami mau ke ASEAN Eco School, sekolah adiwiyata tingkat ASEAN. Amin. Mudah-mudahan Amin. tercapai. Semoga. Ya, mudah-mudahan tercapai. Melalui pintu masuknya di geopark ini. Betul. Kalau ini berarti tunggu untuk tutup itu benar banget. Betul. Karena ibu kan pengen seperti itu, sementara biro punya kegiatan ini, klubnya. Pasti pemilihan SMA 6 juga bukan dari ruang yang kosong. Penjaringan kan pasti sudah meriset dulu ini sekolahan Sudah mana ada yang brandingnya bisa. itu tadi. Dari Research Bu, School tadi of yang Jogja. 40 siswa itu tadi, mereka mendaftar atau ibu yang tunjuk? Mendaftar, kami buka kesempatan untuk anak-anak. Karena kan di sekolah ramah anak, itu kan semua anak harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Baik itu lomba, kegiatan sekolah, dan kami menyampaikan secara terbuka untuk anak-anak bisa mendaftar di kegiatan bersama penelitian di bawah naungan geopark. Gitu. Jumlah 40 ini sudah semuanya terakomodir atau? Terakomodir, ada perwakilan-perwakilan. Dan nanti juga semester depan kami juga mau bekerja sama dengan geopark untuk mengajak anak-anak outing kelas 10 yang baru, nanti di Pacitan, di Gua Gong, dengan mentor dari geopark juga. Sehingga jalan-jalannya anak-anak itu bukan sekedar jalan-jalan selesai, tapi ada sesuatu yang harus diteliti, dibawa pulang jadi PR, dikerjakan proyek bersama seperti itu. Dan nanti pasti akan juga tercapai segala sesuatu yang seperti tadi. Iya, pokoknya slogan ngiras itu kami terapkan. Karena nggak mungkin satu kegiatan satu undil, harus ada kaitan-kaitan benang merah, sehingga satu kegiatan yang kami laksanakan bisa untuk 2-3 pulau terlampaui. Betul. Ya, laras Ibu. Ya, ini menarik ya, 40 siswa tadi itu mendaftar. Jadi artinya kan bukan ibu yang menetapkan kamu ikut, tapi mereka mendaftar. Berarti keingintahuan anak-anak soal riset dan geopark ini besar, kesadarannya besar, betul. Jadi kalau mereka sadar, iklimnya bagus, milunya bagus, atmosfernya bagus, ya pasti nanti semuanya akan tercipta ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sebetulnya Mas Osa dari tadi itu sudah pengen cerita, Bu. Oke, kita masih punya beberapa menit lagi. Mas Osa, Anda tertarik di bidang ini itu sejak SMA atau karena Anda mahasiswa geografi? Oke, baik. Kalau saya sendiri tertarik tentang ilmu kebumian gitu ya. Itu memang dari SMA, karena zaman saya SMA dulu itu ada seperti penjaringan olimpiade yang dahulu OSN, mungkin sekarang masih nggak Bu, namanya OSN ya, namanya OSN itu. Dan saya tertarik di bidang kebumian karena ya tadi kita bisa belajar sambil jalan-jalan. Karena kan kita harus mengamati langsung ke lapangan, kita harus mengobservasi secara langsung begitu. Nah, kemudian dilanjutkan perkuliahan saya memilih bidang yang sama, itu geografi. Nah, kemudian sebenarnya sekarang kuliah di mana, Maaf? Di UNY, di UNY. Nah, sebenarnya geopark ini baru saya ketahui, geopark Jogja khususnya,
itu di akhir-akhir masa kuliah ini. Karena sebelumnya itu saya banyak hanya berkecimpung di universitas saja, tingkat kampus lah. Kemudian ada bidang yang bisa mengakomodir tentang kebumian itu sendiri dan bisa memperkenalkan Yogyakarta dari sisi lain. Karena biasanya kan yang kita tahu Yogyakarta itu banyak diperkenalkan dari sisi kebudayaan dan sejarahnya. Ternyata di Jogja juga ada tentang kebumiannya yang sangat istimewa. Nah ternyata setelah saya banyak pelajari, linear dan sangat menarik untuk lebih dipelajari secara lebih dalam. Oke, baiklah. Jogja Geopark Youth Forum sendiri terbentuknya mulai kapan? Kalau Jogja Geopark Youth Forum sendiri terbentuk bulan Mei tahun 2024. Jadi sudah hampir berjalan menuju 2 tahun ini. 2 tahun. Ya. Dan Anda salah satu yang dari awal? Ya, saya dari awal. Ikut membentuk ini berarti? Iya, ikut membentuk. Dari Biro PIWPP? Ya, awalnya memang dari Badan Pengelola kami begitu. Badan Pengelola Geopark Jogja itu menjaring anak-anak muda. Memang salah satu syarat untuk Geopark itu terbentuk itu harus menggandeng kepemudaan untuk pengembangannya anak. Saat itu awal-awal memang dijaring oleh Badan Pengelola, dibuka untuk umum untuk menjaring siapa saja yang bisa bergabung. Nah, kemudian setelah terkumpul ada beberapa orang yang bisa membentuk suatu organisasi, akhirnya kita didorong untuk mandiri ibaratnya nanti jadi mitra dari Badan Pengelola itu sendiri dan membentuk organisasi sendiri. Anda daftar berarti? Begitu, daftar, ya. Oh, tahu waktu itu dari Instagramnya Biro? Saya dari teman, jadi teman sudah ikut duluan, kemudian ada kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian saya mulai tertarik. Oke, baiklah. Kenapa saya tanya seperti ini? Ini artinya kan memang semua cinta Geopark ya. Jadi Anda juga bukan ditunjuk begitu saja, justru Anda yang mendaftar. Betul. Dan kalau sekarang ini hampir 2 tahun Anda sebagai ketuanya, ini kemudian tugas yang diampukan kepada penjenengan karena Anda dipercaya. Oke, baiklah. Radarnya Pak Nur dari tadi itu nyala ya untuk belanja informasi seperti ini karena beliau sebagai Ketua Komisi C dan DPRD DIY pastinya juga akan punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri ketika akan mendukung acara-acara seperti ini. Oke, break dulu sebentar, boleh monggo ngunjuk Rumian? Ya, oke. Pemirsa tetap di tempat Anda, kami akan kembali lagi dalam podcast berikut ini masih di Rembuk Jogja dengan tema Pekan Riset Geopark, Riset Muda Menyapa Bumi Jogja. Bumi gonjang banjir, langit gelap-gelap, bos bumi bawan sini. Dari letusan purba, Yogyakarta tercipta sebagai tanah istimewa. Dibentengi perbukitan menoreh di sisi barat, dijaga pegunungan Batur Agung di sisi timur tenggara. Poros Agung pun terhampar dari puncak Merapi hingga laut selatan Jawa. Di garis suci itulah bumi Yogyakarta menemukan jiwanya, bertumbuh dalam simfoni alam dan budaya. Perjanjian Giyanti yang tercetus pada 13 Februari 1755 melahirkan babak baru sejarah Jawa. Pangeran Mangkubumi memilih Yogyakarta sebagai tanah berdirinya keraton, bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah perhitungan yang syarat makna. Dari perut Merapi mengalir akuifer yang memberi kehidupan hingga laut selatan. 6 sungai pun lahir, membelah dataran Jogja menjadi nadi peradaban. Pasir dan batuan, hadiah alam yang tak pernah habis, membangun kota dari masa ke masa. Tanah yang berpori dan sungai yang curam menjaga Jogja dari bahaya banjir. Di tanah yang subur, dengan air yang berlimpah dan kekayaan alam yang terjaga, Pangeran Mangkubumi menanamkan akar peradaban Yogyakarta. Merujuk pada garis waktu alam semesta, Geopark Jogja menyimpan kisah panjang terbentuknya bumi dalam 4 periode geologi. Masa Samudra Purwa. Jejaknya tersimpan di formasi Nanggulan Eosin Kalibawang dan Gunung Gamping. Di sanalah fosil dan batu karang purba membeku dalam lapisan pengapuran menjadi saksi kehidupan dari samudra yang pernah menutupi tanah ini. Masa Gunung Api Purba. Lava menyembur dari daratan, lalu membeku seketika, membentuk lanskap megah. Sisa-sisanya masih dapat kita temukan di lava Bantal Berbah, tebing Breksi Sambirejo, Bukit Widosari,
hingga puncak kaldera purba Kendil Suroloyo. Semua menjadi prasasti alam tentang kedahsyatan api yang melahirkan bumi. Iya pemirsa, tetap di Rembuk Jogja. Pak Nur, Mas Osa, Bu Murni, dan juga Mas Adit. Ini tamu-tamu saya hari ini di podcast Rembuk Jogja. Kita sedang bahas mengenai bagaimana Pekan Riset Geopark, riset muda menyapa bumi Jogja. Ini loh, salah dua diantaranya adalah muda. Kita mas setengah muda aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi udah tahu Biro ternyata punya acara ini atau punya program ini. Gayung bersambut dengan SMA Negeri 6 dan SMA-SMA lainnya. Tapi ketuanya ada di Bu Murni. Mas Osa juga salah satu mahasiswa yang tergerak ikut di dalamnya. Sekarang justru panjenengan jadi ketuanya gitu ya. Untuk Geopark Jogja Geopark Youth Forum. Tadi 80 orang. Imbang lah laki-laki sama perempuan. Artinya Geopark ini yang tertarik, laki-laki perempuan semuanya tertarik ya. Salah satu perempuannya ya jelas Bu Murni ini salah satu yang tertarik. Kegiatannya apa? Kalau kegiatan kita yang sudah berjalan ya, salah satunya sekarang kita sedang fokus menjalankan komite riset bersama dengan SMA dan SMK yang ada di Jogja. Kemudian setelah itu kita juga sedang menggalakkan untuk mengedukasi masyarakat secara lebih luas tentang Geopark Jogja sendiri melalui turun langsung ke lapangan dengan mengajak masyarakat atau orang umum untuk kita kenalkan tentang Geopark. Kemudian beberapa kali kita juga membuat konten-konten tentang Geopark itu sendiri karena seperti yang kita tahu kan biasanya yang dari Badan Pengelola, Bapak Ibu dari Badan Pengelola kan terbatas terkait waktu dan administrasi karena pegawai negeri juga, sehingga kami menjadi salah satu kepanjangan tangan ya untuk mencoba menghadirkan dan memperkenalkan secara lebih dekat Geopark ke masyarakat. Tadi yang pertama riset sama teman-teman. Yang diriset apa? Yang diriset kita sedang mengadakan riset itu di pilot projectnya itu di Gunung Gamping Ambar Ketawang, di mana nanti siswa-siswa bisa mengeksplor Gunung Gamping Ambar Ketawang itu dari sisi geologisnya, dari sisi biologinya juga, dan dari sisi kebudayaannya juga. Karena di Gunung Gamping itu wilayahnya mencakupi 3 hal tersebut dan menjadi salah satu geoset yang lengkap. Biologis, dan kebudayaan. Kebudayaan. Ya. Jadi kita dorong untuk melakukan riset di sana karena menjadi salah satu geoset yang lengkap di Geopark Jogja dan itu menjadi percontohan atau menjadi geopark mini di Geopark Jogja. Sehingga diharapkan karena tempatnya sudah menjadi satu sehingga siswa itu mendapatkan source atau bahan-bahannya itu lebih mudah karena hanya di satu tempat itu. Yang terlibat itu yang 80 orang itu atau bagiannya? Kalau yang komputer riset sendiri itu seperti yang dikatakan Pak Adi tadi. Jadi yang tergabung itu dari siswa dan siswi dari 4 sekolah sekarang, dari SMA Negeri 6, dari MAN 1 Yogyakarta, dari SMK Negeri 2 Depok dan SMA De Brito. Baiklah. Yang kedua tadi Anda menemani masyarakat untuk mengenalkan. Sudah kemana? Kami sudah ke Mangan Keliripan, ex-tambang Mangan Keliripan, kemudian ke Lava Bantal, kemudian di Gunung Gamping Berketawang tentunya, dan beberapa tempat seperti Sesar Opah Bukit Mengger dan Gumuk Pasir di Parangkusumo. Masyarakatnya siapa? Kita biasanya mengajak secara umum di sosial media untuk ikut kegiatan kita. Jadi nanti masyarakat yang tertarik bisa ikut join di acara kita begitu. Datang nggak mereka? Datang dan animonya sangat bagus karena yaitu tadi Geopark Jogja ini belum banyak yang mengenal yang pertama dan ini satu alternatif mengenalkan Yogyakarta dari sisi yang lain seperti yang katakan tadi. Gitu. Dari mana mereka? Kebanyakan mahasiswa dan untuk saat ini juga berimbang juga dari luar Jogja ada, dari Jogja sendiri ada juga. Artinya sebetulnya kalau pengumuman itu kemudian di Instagram Anda dan Instagram Anda pengikutnya lebih banyak, pasti yang ikut juga akan lebih banyak. Betul. Ya. Sudah berapa sih followernya? Kalau yang Youth Forum masih sedikit, tapi kadang kan kita kalau mengadakan program itu juga berkolaborasi dengan akun Geopark Jogja. Nah itu juga menambah daya tarik juga. Betul. Pintu masuknya dari itu. Iya. Ya, monggo. Jadi plus nanti pengikutnya Pak Nur ya. Masuk ke situ gitu. Jadi masyarakatnya itu masyarakat itu gitu. Betul. Kalau konten-konten udah pastilah sekarang zamannya konten ya. Betul. Anda pada bikin itu. Kalau mereka kan masih bebas ya Mas, kapan aja. Kalau penjenengan kan nanti kalau bikin apa-apa kan kaitannya SPJ lah apa-apa gitu. Maksudnya gitu kan? Tak suarakan Mas, tenang aja. Pak Nur, dari apa yang dilakukan teman-teman ini? Taruh kata ini adalah bagian dari masyarakat ya, kepala sekolah dan teman-teman sekolah ini kan bagian dari masyarakat. Kalau penjenengan ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan itu anak muda itu luar biasa karena ini juga sangat concern ya di bidang ini. Komentar dulu Pak sebelum nanti kebijakan Yang pertama saya apresiasi. Apresiasi yang pertama kepada Bu Murni.
dari pihak sekolah Ya. yang itu sudah mulai edukasi tentang lingkungan, geopark, kemudian pelaku kegiatan Mas Oza, Ya. ya, riset, kemudian mitra kerja kami Mas Adit, ya dari Biro PIW, karena begini, bahwa kita DIY ini bagian kecil dari dunia ini. Sekarang ini kan dunia sudah mulai sakit ya. Sudah mulai sakit. Alam kita sudah mulai tidak bersahabat dengan kita. Oleh karena itu mitra kami memang kami dorong, khususnya di DIY. DIY ini kan sempit. Kita punya banyak potensi yang kita miliki, alam kita. Kemudian tadi Bu Murni menyampaikan kita punya sumbu filosofi, sumbu imajiner yang ini tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, bahkan di dunia ini. Nah, ini kesadaran mulai anak muda, Bu Murni memberikan edukasi kepada anak-anak didiknya sekolah. Kalau itu sekolah-sekolah lain seperti itu, it's good. Okay. Nah, karena tentu ini tidak bisa, pemerintah, Biro PIW tidak bisa sendiri untuk menata, karena infrastruktur wilayah ini kan DIY ini, kalau kita bicara DIY nanti sudah, karena target kita DIY ini kan untuk wisata. Nah, oleh karena itu nanti pembangunan infrastruktur di daerah istimewa Jogja ini harus direncanakan betul, jangan sampai mengganggu ekosistem kita. Ya, nah oleh karena itu ini selamat, apresiasi. Selanjutnya kita dari pemerintah daerah dan dari eksekutif yang mempunyai kewenangan budgeting, anggaran, nanti akan kita dorong. Kalau perlu Mas Oza, angkat terus ini di permukaan. Nanti Ibu bisa mungkin bekerja sama dengan kepala sekolah yang lain untuk bisa mengangkat ini ke permukaan. Nanti dinas saya minta juga ajukan anggaran ke kita untuk ini. Mungkin ada bentuk kompetisi antar sekolah ini nanti penyelenggaranya. Tadi kan ada beberapa sudah tergabung ya. Masuk boleh itu dikompetisikan. Ya, nanti ada penelitian apa dari sekolah-sekolah itu, SMA itu yang nanti yang dari Geopark yang ini Geopark Jogja, penyelenggaranya ini bekerja sama dengan dinas punya anggaran seperti itu. Sehingga, ini iklim kompetisi harus dijalankan supaya teman-teman lebih semangat. Betul. Ini salah satu cara untuk bisa mengangkat ke permukaan. Karena kalau kegiatan-kegiatannya itu terus mungkin bisa monoton ya. Sehingga ketika itu ada riset, itu kan ada edukasinya, kita semakin cinta. Jadi outputnya kan jelas. Jadi misalnya kita ada anggaran yang kita alokasikan melalui Dinas Infrastruktur Wilayah, ini anggaran untuk kegiatan ini, kan bisa terekspos, hasilnya ini, sehingga nanti bahkan luar biasa kalau misalnya hasil riset-riset penelitian yang dilombakan itu menjadi kebijakan, salah satu masukan untuk riset, invensi dan inovasinya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk kebijakan-kebijakan pembangunan ke depan nanti. Ini berarti bargaining power-nya juga akan semakin tinggi karena kan menyangkut kebijakan gitu ya. Bu, kalau dilombakan Ibu senang ya? Sangat. Sangat senang ya? Sangat. Nah, ini Mas Tapi Adit jadi motivasi ya Bu ya. jadi motivasi ya. Salim dulu Mas. Selamat pekerjaan lagi. Tapi kalau bicara soal pekan, ini kan pekan riset ya. Ini berarti ada tanggalnya. Tanggal berapa Mas? Jadi pekan riset ini dimulai tanggal 8 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terakhir hari Sabtu. Mbak, saya ikut jadi host. Saya bertanya, pekan ini baru dimulai ini apa nanti selanjutnya akan dari tahun ke tahun harus ada continue gitu ya? Continue gitu loh. Baiklah. Baru tahun ini kita coba Pak. Harapannya ke depannya berlanjut terus. Makanya kan ini embrio ini tolong tetapkan, siapkan untuk nanti. Lah ini tahun pertama kita masih menata. Nanti tahun kedua ada target-target yang seperti itu. Jadi kita
dorong. Oke, baiklah ya kan. Jadi pekan ini jadi stimulus atau trigger supaya teman-teman ini kelihatan seperti apa sebetulnya ada pekan ini. Nah, sebelum ini pun sudah ada ide lagi. Artinya ini bisa berlanjut gitu. Anda senang ada seperti itu? Senang. Oh, senang pasti ya. Oke. Dan jangan-jangan nggak mau jadi juri, maunya jadi peserta ya. Saya tuh ini saya nyaut sahur malam. Iya, nggak apa-apa ya dong. Kita kan ngobrol. Mungkin bisa diusulkan itu menjadi pergub. Pergubkan sehingga ada dasarnya nanti ditentukan tiap tanggal sekian sampai tanggal sekian ini adalah pekan riset. Pekan risetnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, betul. Boleh, nggak apa-apa, kita itu kota pelajar, kita kota banyak kampus-kampus, sekolah-sekolah itu nanti kerjasamanya di situ lebih. Oke, jadi akan semakin kuat gitu ya, karena didukung dengan aturan-aturan yang Jangan khawatir, ini karena Dewanya sangat support Mas, jadi bisa kemudian justru punya ide tapi mendukung juga. Oke, baiklah. Jadi ini karena pekan ada waktunya, ini teman-teman jalan semuanya. Output dari ini besok akan Anda gunakan sebagai tentunya catatan tersendiri untuk yang ke UNESCO. Untuk ke depan, Oke. Karena syaratnya memang anak muda gitu ya. Ada keterlibatannya. Oke. Dan ini sosialisasinya melalui acara-acara seperti ini, podcast dan lain-lain gitu. Salah satunya melalui podcast, kemudian ada media sosial, kemudian ada webinar juga. Jadi semua pihak bisa ikut, termasuk masyarakat, mahasiswa, siswa bisa tergabung dalam pekan riset ini. Oke, baiklah. Dan hasil-hasilnya juga besok akan dipampangkan gitu? Iya, betul. Oh, iya, oke. Nah, Bu, kalau Ibu ketuanya dalam hal ini, meskipun kalau kompetisi Ibu kan pasti juga mempertahankan ini teman-teman menang nih, gitu ya. Enggak apa-apa, itu iklim kompetisi ya. Kompetisi yang sehat tuh nggak apa-apa, memang begitu. Kalau kita masing-masing dari kita nggak pengen menang, nggak usah kompetisi. Arisan aja ya, Pak. Kalau menang pasti ada yang kalah. Oke, iya, nggak apa-apa kan, artinya memperbaiki. Atau mungkin ini nanti dari 4 SMA kan kemudian stimulus buat yang lain ya. Istilahnya kan sana bisa, saya juga pasti bisa dan sebagainya. Bu, dalam pekan ini apa yang dilakukan Ibu dan kawan-kawan? Ya, jadi selama pekan ini anak-anak kami utamanya yang dari SMA Negeri 6, kemudian SMK 2 Depok, itu sudah mengumpulkan judul-judul penelitiannya. Oh, sudah. Iya. Kemudian nanti pada saat pekan riset akan dipublish. Kemudian setelah itu tentu tindak lanjut dari penelitian tersebut. Ya, oke. Mereka apa? Sudah ada bocorannya? Risetnya apa? Risetnya berkaitan dengan penelitian ada larva bantal, kemudian Gunung Gamping. Dari sisi ekonomi, budaya, sosial, semacam itu. Oh iya. Jadi satu kelompok itu ada berapa? Atau ini mungkin sendiri-sendiri? Kelompok. Oh, kelompok juga. Oh iya, nanti akan dilihat ya seperti apa. Kalau saya masyarakat umum yang ngerti geopark, kadang-kala lihat Gunung Gamping ya sebagai sebuah bangunan bersejarah gitu ya, peninggalan, ini lebih ke sana ya. Tapi kalau dari sisi geopark apanya Mas kemudian yang bisa dibocorin ke masyarakat yang sudah diteliti? Oke. Jadi Gunung Gamping itu termasuk yang unik, Mbak, dan istimewa itu tadi karena sebenarnya titik nol atau awal mula peradaban Yogyakarta sendiri itu dimulai dari Ambar Ketawang sana. Karena Sultan Hamengkubuwono pertama kan mesanggrah di sana sebelum akhirnya boyong ke Daton di Keraton Yogyakarta sekarang. Nah itu terus kemudian dari sisi geologisnya itu Gunung Gamping itu dahulunya itu benar-benar gunung, Bu. Sehingga landscape-nya atau secara fisiknya itu benar-benar gunung dan besar. Dan sekarang menyisakan seonggok batu itu. Nah itu bisa diceritakan dari sisi geologisnya bahwa kebermanfaatan faktor geologis untuk kehidupan manusia termasuk dasar-dasar di Jakarta itu ternyata diambil dari Gunung Gamping tersebut. Ternyata banyak kita belajar akhirnya banyak material-material dari Gunung Gamping tersebut yang digunakan untuk membangun Keraton Yogyakarta dan bangunan-bangunan penting Yogyakarta pada awal masa pembentukannya. Kemudian awal mula pembentukan Gunung Gamping itu ternyata juga menjadi batuan tertua di DIY. Nah itu kita juga belajar melalui aspek geologi tersebut dan dari sisi geopark ini. Dan kemudian dampaknya juga saat ini itu karena sekarang menyisakan seonggok batu itu juga bisa dijadikan menjadi sarana edukasi, termasuk yaitu untuk riset tadi, untuk pengenalan masyarakat bahwa di sini itu merupakan batuan tertua dan pernah digunakan secara manusia secara masif. Dan ternyata mempunyai aspek sejarah yang tinggi juga. Oke, luar biasa. Iya ya. Oh ternyata itu dulu semua pada ngambilnya dari sana ya? Betul. Secara batuan dan sebagainya. Iya. Oh sekarang kan tinggal kayak cuilan gitu ya Pak ya?
cuilan gunung lah Iya. gitu ya. Oh ya, oke, baiklah. Terima kasih untuk cerita yang luar biasa ini. Nanti kita masih punya 2 sesi ngobrol lagi ya, Bapak dan Ibu, juga Mas Pras di sini. Tetap di Rembuk Jogja. Kami kembali sesaat lagi. Jogja Geopark Youth Forum atau JGYF adalah organisasi independen dan berbadan hukum. JGYF terbentuk pada tanggal 18 Mei 2024 atas keputusan Kongres Pertama Badan Perumusan Jogja Geopark Youth Forum. JGYF bertujuan untuk mewujudkan forum pemuda yang mendukung pengembangan Geopark Jogja. JGYF berfungsi untuk mewadahi pemuda di kawasan Geopark Jogja untuk menjadi agen perubahan yang mampu mengkomunikasikan geosains kepada masyarakat di kawasan Geopark Jogja, serta menjadi pemuda yang memiliki keahlian di bidangnya, berpikiran terbuka, berwawasan luas, berbudi pekerti luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Visi dari Jogja Geopark Youth Forum adalah terwujudnya JGYF sebagai organisasi yang berwawasan lingkungan, berintegritas, serta berasas kebermanfaatan bagi situs dan masyarakat. Misi Jogja Geopark Youth Forum. Misi pertama, turut serta dalam usaha konservasi situs geopark. Misi kedua, mengedukasi dan membangkitkan rasa berkesadaran lingkungan bagi seluruh masyarakat dalam kawasan geopark. Misi ketiga, berkolaborasi dan bersinergi dalam usaha pengelolaan geopark. Misi keempat, pionir dalam penelitian, inovasi, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam dalam lingkup keanekaragaman hayati maupun geosistem. Dan misi kelima, memberdayakan masyarakat geopark agar mampu hidup dan menghidupi kawasan geopark. Ya pemirsa, kita lanjut lagi Rembuk Jogja, ngobrol soal anak-anak muda yang ikut tergabung dalam gawinya PIWPP Seda DIY. Ini pasti menyisakan keheranan, kekaguman dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini inspirasi bagi siapa saja. Kita bicara soal geopark, ayo tergabung di dalamnya. Nggak usah nunggu lama-lama lagi. Anda boleh belajar bersama dengan teman-teman Mas Osa dan kawan-kawan. Ini masih terbuka kan keanggotaannya? Masih. Selalu ya? Iya. Basecamp di mana? Saat ini kita basecampnya di luar sih, kayak untuk ngumpul untuk rapat, bisa di kafe atau di tempat-tempat yang sekiranya bisa untuk membuat banyak orang. Oh, jadi belum punya sekretariat khusus? Ya, belum ada. Ya, tapi berarti hubungi Mas Osa aja? Ya. Boleh bisa. ya? Ya. Oke, punya Instagram? Boleh. Apa ada. Instagramnya? @ikhbar_alkoza. Oh, yang ini Youth sendiri nggak? Youth Forum ada di jogjageopark.yf. Oke, Ya. set aja di situ. Nanti Ya. boleh DM ya untuk bisa menjadi Betul. anggotanya. Oke, Bu Murni, kan kita punya Olimpiade, ada opsi dan fiksi ya. Betul. Kaitannya dengan pekan riset ini apa yang Ibu bisa sampaikan ke kita? Iya. Jadi anak-anak kami itu karena memiliki passion di bidang penelitian, sehingga sangat aktif sekali untuk mengikuti lomba opsi fiksi. Nah, tahun lalu nasional juara 2, tahun ini juga juara 3, termasuk untuk fiksi juga. Nah, dengan anak-anak berkesempatan bergabung di dalam geopark, tentu nanti tema penelitiannya kan bisa melebar, meluas. Ya. Jadi yang kemarin mungkin tidak kepikiran untuk meneliti Gunung Gamping dan lain-lain, nanti tentu macam varian dari penelitiannya itu semakin melebar. Gitu harapan kami, Mbak. Sehingga kalau kemarin hanya berkutat dari laboratorium ke laboratorium, ini nanti meluas ke alam. Begitu. Oke, baiklah. Jadi ternyata nyambung gitu ya? Iya, nyambung jadi sekali. bukan sesuatu yang sendiri-sendiri, tapi justru ini bisa dijadikan titik awal yang baik untuk bisa menang di sana sini. Iya, betul. Ya, oke. Ini sekarang kan musimnya sekolah itu kan selalu berkompetisi ya, Pak. Jadi Ibu selalu punya wahana kalau didukung seperti ini. Jadi Betul. mungkin Mbak Endah, saya ingin kasih masukan aja nanti. Jadi begini, harapan kami termasuk Mas Oza, Ibu, edukasi itu penelitian terhadap bebatuan itu tidak hanya sebatas meneliti ini asal usul batuannya begini, tapi kami berharap di aspek lain untuk perawatan pelestariannya, bagaimana ini nanti tidak rusak agar ini tetap terjaga. Nah ini yang ke arah itu tolong juga didorong terkait dengan penelitian riset itu. Kemudian dari pekan ini, karena ini baru pertama, mulai didokumentasikan keseluruhan.
Jadi kalau kalau ini misalnya didokumentasikan, didukung dengan data yang siap, apalagi tadi Mas Uza juga ternyata home base-nya aja belum punya, mungkin nanti bisa digali ke di Pemda ya kan, banyak mungkin ada yang di salah satu kantornya kali ya. Apa itu bisa di situ hanya untuk simbol aja untuk pusat itu. Kemudian kalau itu bisa diekspos dari data-data itu, sekarang kan udah medsos kan, lalu internet, dorong aja ke UNESCO. Siapa nanti kelirik ini Indonesia lihatnya iya loh, ini anak muda, sehingga menjadi perhatian UNESCO. Wah, itu kalau UNESCO lihat hal-hal yang seperti itu, kemudian real kegiatannya ada, respect, anggaran untuk pengembangan itu luar biasa. Akan lebih banyak lagi. Menarik biasanya civil society ya Pak ya? Ya, makanya kita mulai berpikirnya ke arah dunia seperti itu, tapi harus kita punya basic dulu, ini apa yang arahan kita apa, selain penelitian, yang penting sekarang itu kalau justru kita melihat gelagatnya dunia sekarang ini adalah bagaimana merawat ekosistem. Kita akan Geopark ini bagian dari kita merawat alam kita ke depan akan tetap terjaga, tidak dirusak oleh manusia-manusia jahat. Iya, tidak sejalan dengan hendak serius ya. Iya, betul. Tapi benar deh, mungkin juga anak-anak muda semacam ini yang energinya kan luar biasa, kadang-kala juga mesti berkomunikasi juga mungkin yang lebih senior ya, supaya tahu apa gerak-gerak ke sana. Yang lebih tua. Pak, kata tua tuh udah diganti deh. Tua tuh hanya untuk kelapa sekarang. Kan Bapak kan banyak berkecimpung di dunia itu dan langsung ke masyarakatnya juga. Jadi masyarakat itu ada pro yang dan kontra, itu semua sudah ada lah kalau di Bapak. Ini kan juga bisa menjadi salah satu masukan ya buat teman-teman Youth Forum supaya Anda tidak merasa bahwa saya tuh nggak ada kok halangannya gitu. Tantangan itu kan selalu ada ya. Dan nggak apa-apa loh, Pak Nur itu kalau mau diminta jadi narasumber ke tempat penjenengan itu pasti dengan senang hati, ya kan. Nah sekarang tantangannya apa yang masih menjadi kesulitan penjenengan anak-anak muda bergerak di bidang ini? Oh, kalau tantangannya termasuk riset itu kondisinya karena kita kan masih mahasiswa kebanyakan dan masih punya kesibukan karena kita juga mahasiswa yang tergabung itu dari lintas semester juga, jadi nggak sama rata semesternya. Jadi yang pertama tetap waktu, kadang kita susah menyocokkan waktu antara satu dengan yang lainnya jika kita mengadakan suatu program begitu. Nah, termasuk di komite riset ini, waktu juga menjadi salah satu masalah yang paling utama karena dari kita sendiri tadi punya kesibukan dan perkuliahan masing-masing. Jadi kadang susah menyatukan, jadi kadang kita mungkin hanya saat weekend. Nah, kemudian di riset juga ya, di riset juga antar sekolah kan juga memiliki jadwal yang berbeda-beda. Nah, itu juga menyatukan. Nah, jadi waktu ya. Kalau benturan dengan masyarakat dan sebagainya adakah? Selama ini belum terjadi karena masyarakat termasuk pengelola situs pun menyambut dengan baik, karena termasuk yang dikatakan Pak Nur tadi, ini menjadi salah satu langkah untuk pengonservasian itu lebih maju lagi dan lebih lancar lagi. Jadi suatu situs itu bisa terkonservasi itu dengan baik dan syukur-syukur bisa menghasilkan juga untuk masyarakat situ, karena Geopark sendiri terdapat 3 pilar Pak Adit. Ada itu dia. Ya, jadi aspek ekonominya, sampai bagaimana edukasinya kawasan sampai itu edukasinya ada, di kawasan itu menjadi wisata. Sekecil apapun masyarakat mungkin bisa jual pisang godok atau air mineral di situ, itu kan ekonomi. Jadi itu ya. Ya, jadi belum ada tantangan yang yang besar dari pihak masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi Anda datang ke sana sih mereka masih baik-baik aja gitu ya. Tantangannya mungkin ada kawasan-kawasan itu yang ini, Mbak. Kadang-kadang kan itu lahan itu sudah milik perorangan. Nah, itu dia. Belum ketemu Anda? Kalau saya biasanya saat datang ke suatu situs itu malah kadang cerita dan mereka biasanya cuma curhatnya ada beberapa situs yang ingin mengembangkan menjadi tempat wisata, tapi belum ada yang bisa digali lebih lanjut begitu. Jadi kadang mereka tolong ya kayak digerakkan atau disosialisasikan atau dipasarkan melalui media sosial bahwa kita tuh ada loh dan ini potensinya sudah baik. Kemudian juga ada beberapa yang cerita terkait beberapa bulan ini atau beberapa waktu ini sedang menurun ke pariwisataannya karena ada satu dan lain hal begitu. Jadi kadang itu sih, dan akhirnya kita mencoba mengakomodir untuk kita coba berkegiatan di sana atau melakukan riset di sana.
Oke, Anda nggak pengen tanya ke Pak Anor, Pak gimana itu tadi kalau ketemunya sama lahan yang sudah milik perorangan? Iya, Kira-kira jadi saya mau kendalanya diapain gitu? iya. Tanya dong, hukum ada Pak Kan Anor. kalau lahan itu sudah milik perorangan, terus yang pemilik itu semaunya sendiri merusak untuk ini kan punya saya sendiri. Nah, kadang-kadang ini kan kita bagaimana menyadarkan mindset dari masyarakat di sekitar, kadang-kadang mesti ada benturan yang seperti itu. Tapi kan kita aturan sebetulnya udah jelas ya Pak ya? Ya, Bagaimana pengelolaannya? kita ini kan sekarang ada Perda 1 2025 yang terbaru ya, Perda untuk geopark itu yang kemarin kita jaga. Cuman kan memang ini memang harus putus bersama-sama, masif, nggak bisa kita unsur pemerintah ini. Saya sudah apresiasi, makanya tadi pertama saya apresiasi dan senang sekali saya melihat sekolah, anak muda untuk melakukan bersama-sama seperti itu. Kita kan tinggal nanti tuturi handayani. Iya betul. Tapi ini dari masyarakatnya juga sudah kemudian bergerak. Gitu. Iya, karena kita enggak mustahil. Semua lini harus kita sama-sama. Oke, baiklah. Keterlibatan panjenengan dan teman-teman biro untuk mendampingi teman-teman di riset ini kan mboten poncolken toh pasti ya. Pasti. Apa yang kemudian dilakukan? Jadi dari biro itu memang dari awal sudah melakukan BIMTEK. Ada teman-teman juga mengikuti BIMTEK. Jadi ikut BIMTEK-nya sebelum ini ya, BIMTEK dulu. Iya, tentu BIMTEK. Kemudian kita pembekalan juga dari akademisi, dari UPN, dari UGM, pada teman-teman juga. Jadi selalu menggait, nggak dilepas langsung gitu. Oke. Demikian juga kesulitan panjenengan komunikasinya ke Biro PIWPP, Ibu dan Mas Osa. Siap. Iya. Selalu apa yang dia boleh? Ada tantangan Ibu yang sudah ditemui? Kalau di sekolah selama ini kami masih lancar-lancar saja karena kegiatan itu menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Jadi Mas Adit komunikasi ke sekolah. Misalkan mau ada kegiatan ini sekolah kegiatannya apa gitu sehingga match, tidak saling bertubrukan. Begitu. Oh, oke. Komunikasinya terjalin bagus. Bagus ya. Tapi ini kan internal antara panjenengan. Yang saya maksud tadi adalah dengan masyarakat. Karena kan panjenengan kan kalau ke Gunung Gamping kan ada masyarakat juga yang ada di sana. Ibu juga misalnya ke tempat lain kan ada begitu. Jadi biro selalu mengawal. Iya, biro selalu ada untuk kegiatan riset ini. Oke, baiklah. Mungkin kalau dari masyarakat sendiri kita juga sudah melakukan BIMTEK kepada masyarakat, terutama pengelola geoset. Jadi pengelola geoset dari masyarakat sendiri 15 geoset kita sudah melakukan BIMTEK. Jadi insya Allah sudah paham apa itu geopark, apa itu geosite pada teman-teman, dan ada sertifikasi juga untuk teman-teman di geosite dari WPSDM itu berstandar nasional. Sudah ada dari hampir semua pemandu sudah mendapatkan. Oh, ini dari pemerintah berarti? WPSDM. Oh, difasilitasi pemerintah. Oh ya, untuk itu ya? Oh ya, baik. Jadi market tersertifikasi ya mereka ya? Oh ya, tapi itu kan pengelola ya. Artinya masyarakat pada umumnya ini juga harus diajak bicara ya, supaya masyarakat bisa dan di sekitarnya. Iya betul. Kalau yang pengelola dan sebagainya tahu soal pekan riset ini? Mungkin belum tahu ya. Belum tahu ya. Mungkin setelah kita blast mungkin akan tahu. Oh ya, karena kan mereka kan harus turun ke lapangan. Ya, apa namanya? Risetnya mungkin belum ke lapangan langsung. Tapi baru mulai judulnya dulu. Kemudian hari Selasa tanggal 12 ya. Itu baru akan semacam seminar atau kolokium gitu, Pak. Dari kolokium di SMA gitu. Oh, jadi outcome-nya apa nanti dari pekan riset ini? Outcome-nya nanti bisa berupa judul proposal ya, semacam proposal untuk kita tindak lanjuti tahun depan. Oh, baiklah. Jadi ini baru sampai ke situ, tindak lanjutnya untuk tahun depan. Oh iya, berarti belum langsung bisa berbenturan. Baru nyiapkan. Oh iya, sudah terbayang berapa judul panjenengan? Kalau yang sudah masuk itu sekitar baru 20-an kelompok yang masuk dari ketiga SMA dan SMK. Oh iya, target ada berapa kelompok sebetulnya? Target seperti yang dikatakan Bu Muri tadi kan ada 40, berarti seharusnya bisa mencapai itu dari per SMA ya. Tapi kita coba yang mungkin nanti dari siswa-siswanya yang minat terlebih dahulu untuk kita menjadikan mereka pilot project-nya gitu. Kan judul bukan hanya sebuah judul ya, karena kan tahun depan akan ditindaklanjuti. Rata-rata apa yang keluar judulnya? Bervariasi sih, dari tadi kan kita fokuskan di Gunung Gamping, jadi ada yang
mengambil dari sisi geologisnya, dari sisi pembentukannya, ternyata di situ ada fosil juga, penelitian di situ, terus kemudian kualitas air juga ada, budaya juga ada, terus pengembangan perekonomian di sekitar Gunung Gamping juga ada, kemudian juga kolaborasi antar sektor seperti pemetaan, di situ juga ada yang siswa-siswa mengangkat hal tersebut. Begitu. Dan ini besok berarti kalau oke, mereka sendiri yang memilih judul itu yang kemudian akan menindaklanjuti atau seperti apa? Iya, bersama teman-teman Youth Forum melakukan riset. Oh, dari 40 diambil berapa? Semua mestinya ya. Nanti Nah, kecewa kalau enggak. 40-40-nya loh Pak Anul. Oh oke, ya mudah-mudahan ini benar-benar bisa mendukung ya. Makanya kan misalnya 40 diambil semua, tetapi nanti misalnya ini ada Yang dari terbaik. Youth, ada dibuat kompetisi. Menurut saya ini malah belum terlambat. Ini kan baru mengumpulin judul kan. Nah, mengumpulin judul berarti eksekusinya kan di tahun depan. Nah, mungkin di tahun berikutnya mulai ini nggak apa-apa, nanti kita anggarkan di 2027 nanti ya berapa besarnya enggak ini bagi yang terbaik pertama, kedua, sehingga ketika ada kompetisi akan motivasi. 27 atau 26 Mbak? 26 kan baru mau mereka riset, melakukan risetnya. Oh, jadi hasil dari itu risetnya ya? Dari selesai riset, nanti kitanya di 2027 kan baru kita nilai. Baiklah, ini jadi yang ngajuin judul tuh pada nggak nyangka 2 tahun yang akan datang mungkin dia yang menang. Iya kan? Iya. Ya break dulu deh, masih ada satu sesi, nanti kita ngobrol lagi ya. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda, Rembuk Jogja kembali sesaat lagi. Masa Samudra Jaya. Geoset Gua Kiskendo dan Mangan Keliripan di Kulon Progo menjadi penanda. Di balik gua dan tambang batu bara tua, tersimpan kisah samudra yang berjaya, meninggalkan kekayaan mineral dan sejarah panjang perut bumi. Masa Gunung Api Seba. Era lahirnya Merapi, gunung yang tak henti menuliskan bab demi bab tentang kehidupan. Jejaknya terhampar di kompleks batuan tua Turgo Plawangan hingga ke gumuk pasir Parangtritis, di mana pasir hitam terus bergerak seolah waktu tak pernah berhenti. Inilah 4 periode geologi Geopark Jogja, sebuah mahakarya alam yang menjadikan Yogyakarta bukan sekadar tanah, tetapi juga kitab terbuka tentang perjalanan bumi. Warisan bumi Yogyakarta tetap lestari, menjadi panggung keindahan di mana hayati dan budaya berpadu. Budaya lahir sebagai ikrar menjaga keseimbangan, menyatu dengan alam, agar kekayaan bumi Yogyakarta tak pernah sirna. Sebuah langkah kecil namun berdampak besar pada pelestarian Geopark Jogja. Upaya yang kini telah membuahkan hasil dengan ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Kementerian ESDM. Geopark Jogja bukan sekadar menjaga jejak bumi sejak masa penciptaannya, tetapi menjelma destinasi unggulan yang menghidupkan Yogyakarta. Darinya perekonomian tumbuh, masyarakat berdaya, namun alam tetap lestari tanpa harus dieksploitasi. Dengan sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan swadaya masyarakat, terciptalah kesadaran bersama untuk merawat warisan bumi Yogyakarta. Geopark Jogja adalah wujud nyata sebuah kisah menghiasi, menjaga, dan memuliakan keindahan bumi. Hamemayu Hayuning Bawono. Ya pemirsa, saya Indah Ardina masih bersama dengan 4 tamu-tamu istimewa saya di Rembuk Jogja. Bicara soal Geopark ya, Ketua Komisi C Pak Nur ada Mas Osa dari Youth Forumnya, ada Bu Murni, Kepala Sekolah SMA Negeri 6, dan juga Mas Adit dari Biro PIWPP. Saya tuh kalau ngomong soal kayak gini Pak, rasanya tuh pengen lari gitu. Jadi rasanya tuh mau cepet aja. Mau cepet untuk ini gimana, yang ini apa gitu. Karena apa? Mungkin bagi masyarakat umum ini tidak terlalu familiar. Tapi begitu, ya begitu. Seksi sekali. Betul. Beberapa di edisi saya siaran untuk acara-acara Geopark ini kan menjadi sangat curious gitu ya. Oh ternyata ada ini toh, oh ternyata bisa begini, oh ternyata harus seperti ini. Termasuk Mbak Indah, saya yang
ada youth ini baru tahu ini saya. Iya. Sama kan? Iya betul. Kita baru ngangkat juga youth ini. Belum pernah menginfokan, bahkan pihak sekolah juga baru kita tahu ini. Tapi karena ini memang salah satu yang menjadi syarat ya untuk UNESCO ya, jadi melibatkan anak muda. Tadi bagus juga sih ketika memang anak muda ini sangat didorong, lebih-lebih budaya kompetisi ini kemudian kita jalankan supaya mereka menjadi lebih tergerak. Tadi saya tanyakan, seneng nggak ada kompetisi? Pasti seneng ya. Iya. Betul. Ibu juga iya. Kan bisa kasih tahu teman-teman ya, anak-anak yang ada di SMA Panjenengan. Ya. Biro dalam hal ini yang punya tanggung jawab ini bisa kemudian menyatukan banyak pikiran ya Mas ya. Karena kan kadang-kadang rumah tangga 2 orang aja kan susah gitu kan. Ini kan banyak banget pikirannya dan kemudian harus mengerucutkan menjadi ini berarti harus seperti ini dan sebagainya. Apa yang dikomunikasikan? Kan Panjenengan kan ke Dewan juga, ke beliau-beliau ini juga. Apa yang dilakukan? Yang tentunya kita selalu mengejar semangat UNESCO yaitu edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi jika ketiga itu disatukan, pasti akan satu misi seperti itu, Mbak. Baik. Mudah-mudahan itu bisa ya, digandeng terus gitu ya. Jadi satu tadi apa? Edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Komplit. Melalui Geopark itu. Mudah-mudahan ya, didorong terus. Semua kan udah banyak banget ya. Ini kan tadi Bapak bilang ada yang jualan kacang godok atau gedang godok di sana aja sudah ekonomi, sudah pemberdayaan, dengan Pak orang yang datang teredukasi dan lain-lain. Ya, Bu Murni, ini dampak publikasi terhadap kualitas riset siswa, ini kan pasti ada ya? Apa yang Ibu mau sampaikan? Jadi terkait dengan dampak dari kegiatan publikasi, tentu nanti nalar kritis anak-anak menjadi lebih terbuka. Oh, ternyata kegiatanku itu banyak didukung oleh pihak-pihak terkait, antara lain mungkin dari support anggaran yang nanti akan disahkan oleh Dewan dan sebagainya, termasuk bironya Pak Adit ini senantiasa mendampingi dan juga menyediakan mentor yang nanti akan membimbing penelitian anak-anak kami. Jadi dengan adanya publikasi itu tentu motivasi anak akan semakin menguat bahwa Geopark itu sesuatu banget gitu, sesuatu banget yang nanti kedepannya bisa memiliki bermacam-macam nilai untuk berpartisipasi di bidang konservasi, pemberdayaan. Karena kami di bidang edukasi, maka tugas kami ya nanti mengambil peran dari itu. Kita harus melakukan sesuatu untuk Yogyakarta kedepannya untuk meraih UNESCO Global Geopark. Salah satunya ya terlibat aktif di risetnya berkelanjutan. Begitu Mbak. Dan barangkali ini pintu masuk ya, anak-anak SMA-nya udah seneng kayak gitu, besok mahasiswa dan lain-lain kan ilmunya pasti akan milih yang sesuai. Jadi linear ya, kayak Mas Osa juga linear ya. Jadi semakin banyak Pak kalau butuh dan SDM soal Geopark. Mensoroti itu juga kalau anak-anak ya mulai dari SMA, anak muda diberi kegiatan seperti itu kan kegiatan positif. Yang negatif sekarang di aja baru namanya Pride. Baru. Nggak sempet Pak mikir gunung gampeng. Nah, ya makanya diarahkan ke situ kan luar biasa. Luar biasa ini. Iya, Laras ya. Jadi itu yang kemudian bisa dilakukan ya Bu ya. Betul. Dan mudah-mudahan nanti kalau soal SDM dan lain-lain karena dari awal sudah dipupuk ya, kesananya juga akan lebih bagus lagi. Ya, oke. Kadang kala juga ketika publikasi teman-teman SMA jadi tahu bahwa negara hadir melalui program ini. Ini bentuk pertanggungjawaban juga dari beliau-beliau berdua. Kadang-kala kan masyarakat yang tidak tergabung dalam program pemerintah itu bertanya, pemerintah ngapain aja? Tapi ternyata ada program ini. Lu kemana aja, ikutan nggak? Gitu. Kan gitu ya. Oke, Mas, ada yang mencibir nggak teman-teman yang lain? Ngapain sih ngurusin kayak gitu? Bukan mencibir, cuma mempertanyakan aja kayak kan ya itu tadi banyak yang belum tahu. Dapatnya jadi, apa sih? Kayak begitu. Itu sama dengan mencibir. Lebih ke pertanyaan sih sebenarnya kayak Geopark itu apa kayak gitu. Terus ya kita coba kenalkan secara lebih bahasa dengan lebih mudah gitu. Kalau Geopark itu gini dan ternyata Geopark itu dekat dengan kita dan dampaknya itu juga terasa begitu. Termasuk dari sisi kebencanaan kita diedukasi di Geopark juga, dari sisi-sisi yang lain tentang konservasi itu juga kita diajarkan di Geopark. Jadi sebenarnya Geopark ini merupakan suatu konsep yang ibaratnya itu
bagaimana kita bisa menghormati alam, karena kan seperti yang kita tahu kondisi akhir-akhir ini juga tidak begitu baik. Nah, salah satunya melalui geopark ini harapannya masyarakat itu bisa teredukasi bagaimana kita menjaga, mengonservasi, dan harapannya bisa hidup dari alam itu tersebut begitu. Oke, terus dia gimana? Tambah mudeng atau tambah apa? Ya kurang banyak ya sudah mulai paham. Ya. Oke, mudah-mudahan terus kemudian ikut serta ya. Ya. Lebih-lebih sekarang ini sebetulnya Pak, pemberitaan soal bencana ini juga jadi pintu masuk untuk menyadarkan masyarakat ya. Karena kan ternyata memang ya nggak bisa kita luweh-luweh aja terhadap alam kita atau justru merusak ya. Kita harus lakukan banyak hal. Ini anak-anak muda ini bisa digunakan juga. Mas Osa aslinya mana? Jogja. Oh, putra Jogja asli Mas. Oke, baiklah. Terus komunikasi dengan banyak pihak ya supaya Anda bisa juga bergerak gitu. Oke. Kepemimpinan di forum penjenengan berapa tahun? Satu periodenya 2 tahun. Oh, berarti ini mau hampir habis. Di tahun depan akhir tahunnya. Jadi masih 1 tahun. Tapi bisa dipilih kembali. Bisa, tapi ya kita kasih kesempatan juga biar gak saya terus. Iya. Cepetan Mas 2 tahun. Dewan aja 5 tahun loh. Kita kan outsourcing. Pegawai outsourcing 5 tahun. Anda loh Pak yang bilang bukan saya. Oke. Tapi artinya kalau penjenengan terpilih kembali masih sanggup nggak? Masih sanggup. Jadi terpilihnya maksimal 2 kali. Oh, maksimal 2 kali ya. Di kita. Melalui pemilihan atau melalui apa? Iya, pemilihan internal organisasi. Jadi 80 orang itu milih siapa gitu? Iya, betul. Anda pakai kampanye enggak? Enggak. Kok jadi saya tanyain ya? Habis berapa? Kok ke sana ya? Oke. Sebelum ke Pak Nur, dukungan Dewan dan lain-lain, saya ke Mas Hadi dulu ya. Barangkali ada agenda yang belum disampaikan supaya bisa disampaikan di forum ini. Mungkin untuk masyarakat pada umumnya, untuk mengetahui agenda-agenda Geopark bisa follow Instagram kami di Geopark Jogja, bisa di YouTube channel di Geopark Jogja, di website juga sudah ada. Ditulis di sini. Ditulis di sini ya, nanti Nah, saya tulisin. Ya. Di website tuh ada informasi banyak hal, ada pembelajaran juga di sana untuk teman-teman dari SD sampai SMA, ada komik juga. Jadi bisa di follow, diikuti. Kemudian di Instagram ada lomba-lomba juga, jadi terbuka untuk umum. Kaitannya dengan Geopark ini? Iya. Lomba-lombanya? Iya, tentang Lomba Geopark. apa misalnya itu? Misalnya kemarin sudah ada lomba jingle, lomba video edukasi, lomba fotografi. Jadi kami sudah melakukan banyak lomba. Oke. Jadi ini menarik ya untuk anak muda. Oh ya, oke. Pak Nur, ini hal yang baik untuk Jogja ya. Karena yang terlibat bukan hanya dinas saja, tapi masyarakat langsung, bahkan dunia pendidikan ikut bergerak. Kalau kebaikan itu bisa dikeroyok sih sebetulnya. Kalau nanti mau lintas dari dinas pendidikan juga bisa, kemudian dari teman-teman PIWPP. Dukungan Dewan yang nyata. Membuka mata kita bersama. Peran-peran serta dari elemen-elemen baik anak muda, lingkungan pendidikan, ini real nyata adanya. Oleh karena itu saya berharap Biro PIW selaku mitra kerja kami jalin komunikasi dengan mereka-mereka ini, terus kembangkan metode-metode yang pas untuk menggait anak muda, pelajar dalam rangka untuk mengedukasi, yang pertama mengedukasi, kemudian juga nanti untuk pelestariannya, menjaga alam kita jangan sampai rusak, sehingga kita sebagai orang Jogja, Hamemayu Hayuning Bawono, siapa lagi kalau bukan kita di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi dari daerah istimewa Yogyakarta, Jogja yang istimewa menuju Indonesia yang sehat, menuju global dunia yang sehat, alam tetap terjaga, jangan sampai alam murka kepada kita sebagai manusia yang merusak. Justru kita sendiri perusahaan. Ya, ini teruslah bergerak dari Biro PIW kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Terus beri motivasi kepada putra-putra, anak muda, terus kembangkan inovasi untuk memperbaiki alam itu. Kadang-kala masyarakat juga menjadi kayak gini Pak, mungkin. Sekarang ini kan zamannya lagi pada efisiensi dan lain-lain ya, karena pos-pos anggaran itu dianggarkan ke hal-hal yang barangkali lebih urgent. Apa kabar dengan Geopark dan kawan-kawan? Apakah masih punya? Loh, ini urgent, ini urgent. Ya apalagi kalau kita bicara yang namanya anggaran ini kan harus linier dengan pusat APBN.
termasuk cita-citanya Pak Presiden ini adalah ketahanan pangan, air dan energi, ekonominya harus ekonomi hijau. Silakan wilayah itu maju, green economy, tetapi tetap lingkungan alam kita terjaga. Ini utama malah. Baiklah. Jadi tidak usah worry, Mas Osa, Ibu dan juga Biro. Oh, ini juga sesuatu yang urgent gitu ya. Mas, Anda kan jarang ketemu sama Pak Dewan. Boleh satu pertanyaan untuk beliau, mau tanya apa? Atau mau ngucapin apa? Satu pertanyaan, mungkin ya kita harapan. Ya, boleh. Ya mungkin kita menyampaikan dari pihak masyarakat dan kepemudaan ya tadi seperti yang Bapak katakan bahwa ada dampak realnya secara nyata bahwa kita dalam konservasi ini itu bisa dilakukan secara maksimal, karena seperti yang katakan biasanya ada tumpang tindih di situ Pak antara kepentingan untuk kebutuhan dan ternyata kita juga perlu menjaga alamnya juga. Nah, jadi kita harus bisa berimbang di situ dengan saya menitipkan Bapak untuk sebagai pembuat kebijakan itu sendiri. Nah, bisa menimbang antara keduanya prioritas mana, apakah kebutuhan terlebih dahulu yang diunggulkan atau kita menjaga alamnya terlebih dahulu, atau bisa dikolaborasikan antara keduanya. Ya, ini harus paralel, Mas. Kebutuhan dan alam ini harus paralel, tidak bisa ditinggalkan. Butuh banget ini tinggal ke alam, butuh untuk membangun tapi sampai mengabaikan alam nggak boleh. Jadi harus seimbang. Baiklah. Anak muda bertanya sama orang dewasa. Bu, ada yang mau disampaikan, Bu? Boleh, Pak Dewan. Terima kasih Pak Nur sudah bersedia untuk mendengarkan apa yang kami kolaborasikan. Sehingga nanti mungkin dukungan dari support. Insya Allah. Anggaran tentunya karena riset ini kan tidak sekali jadi, tapi harus melalui tahapan-tahapan yang terus berjalan berkesinambungan sehingga nanti dengan dukungan yang cukup tentu akan bisa berjalan lebih baik. Kebetulan kami di DPRD DI kita juga baru insya Allah mungkin bulan ini nanti diparipurnakan, kita juga baru kemarin bikin perda tentang riset, invensi dan inovasi, sehingga nanti mungkin bisa memayungi itu menjadi guidance untuk jangan membuat penelitian-penelitian. Jadi bergeraknya lebih enak di payung hukum. Terima kasih. Masa sudah diwakili beliau berdua, sengaja saya gituin, Mas. Kalau langsung dari Anda kan nggak gitu. Terima kasih Pak Nar, matur suwun. Mas Osa semangat nggih. Ya, terima kasih. Titip untuk Yogyakarta dan semuanya. Ini baru 80 tapi mudah-mudahan akan sangat lebih banyak lagi anak-anak muda yang tergabung di forum Anda. Karena kadang-kala mereka memang harus dipantik untuk bisa. Bu Murni, salam untuk teman-teman di SMA 6. Mudah-mudahan semakin banyak karyanya ya. Amin. Mas Adit semangat juga. Monggo silahkan teman-teman ditemani ya. Risetnya, Mas sampaikan risetnya tanggal berapa akhir Sabtu? 12 sampai 15 berarti ya. 12 sampai 15 di bulan ini, Desember. Matur nuwun. Sukses, boleh tepuk tangan untuk kita bersama. Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan acara ini, tayangan ini podcast Rembuk Jogja. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi Anda soal riset Geopark, riset muda menyapa Jogja. Persembahan Biro PIWPP Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung sepenuhnya oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Indah Ardina, ketemu lagi di Rembuk Jogja berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.